Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Pak Ustadz semua? Alhamdulillah, luar biasa. I think, I feel, I can. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran fikih. Judulnya adalah umroh dan ketentuannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Hari ini kita absensi. Siapa saja yang tidak hadir atau yang hadir? Adinda Liviana Uliasari, Airin Nurhidayah, Hadir Ustaz. Atira Amalia, Cahya Fajar Anggianingsih, Marsha Pratiwi, Mutia Irlianti, Hadir Ustaz. Nailah Nashiroh. Sebelumnya mari kita berdoa agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Saya nada di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah umroh dan ketentuannya. Lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau pembelajaran kita sebelumnya adalah mengenai haji dan ketentuannya. Ya, tujuan pembelajaran kita ini adalah kita agar santriwati saya ini dapat mengetahui tentang keutamaan umroh, kemudian dalil-dalil tentang umroh, kemudian dapat melakukan tata cara melakukan manasik umroh. Begitu. Maka kita awali dulu dengan pertanyaan, apakah kalian sudah pernah melakukan perjalanan umroh ke Mekah dan Madinah? Insya Allah akan melakukan. Amin. Baik, ini nanti dijawab satu persatu saja. Kapan pelaksanaan ibadah umroh? Tidak ditentukan waktunya seperti ibadah haji. Jadi umroh itu boleh dilakukan sepanjang waktu selama dia dapat dilakukan. Kemudian, apa perbedaan haji dan umroh? Ayo, siapa yang bisa? Oke, bagus sekali. Jadi perbedaan haji dan umroh itu terletak pada wukuf di Arafahnya. Kalau dia haji, maka rukunnya itu harus ada wukufnya. Sementara kalau umroh dia nggak pakai wukuf. Jadi kalau dia haji pakai wukuf, kalau umroh nggak pakai wukuf. Jadi dia niat, kemudian tawaf, sa'i, dan dilanjutkan dengan tahallul, tartib. Itu saja. 5 saja. Kalau haji 6 rukun. Jadi tujuan pembelajaran kita, Ustadz ulangi menjelaskan pengertian umroh dan ketentuannya, kemudian menghafalkan dalil tentang umroh, kemudian mempraktikkan tata cara pelaksanaan umroh. Untuk metode kita hari ini adalah metode praktik. Jadi metode praktik itu ada 2 tata cara. Pertama, metode praktik terbimbing, kemudian metode praktik tidak terbimbing. Artinya ada yang saya langsung bimbing, anak-anak Ustadz nanti bisa mempraktekkannya. Ada juga yang nanti dari ide dan analisa santri-santri Ustadz. Setelah dipelajari nanti bisa dipraktekkan ke depan. Paham tuh? Oke, nah, kita sekarang belajar. Kita masuk pembelajaran inti kita hari ini adalah ibadah umroh. Nah, gitu. Ibadah umroh ini dalam bahasanya adalah ziarah. Nah, ya. Jadi secara istilah
Sama dengan haji. Kalau haji kemarin adalah ziarah juga kan? Ziarah kemana? Ziarah ke Baitullah, ke Ka'bah dengan niat ihram dari mikot. Mikot itu apa? Mikot itu tempat memasang niat kita untuk melaksanakan haji atau umroh. Jadi kemudian melakukan tawaf, melakukan sa'i dan tahallul serta tertib. Kemudian umroh itu ada dua, ada umroh sunnah, ada umroh wajib. Nah, kalau umroh wajib itu dia apabila kita bernazar. Umpamanya kalau saya naik kelas nanti juara umum, saya pergi umroh. Maka ternyata juara umum. Nah, kalau sudah nazarnya terlaksana, maka wajib kita melaksanakan umrohnya. Kedua, sunnah. Nah, sunnah ini ya sama seperti kita sekarang ini. Kalau ada dilaksanakan untuk kedua kalinya, kalau sudah pernah umroh dulu, kemudian ingin melakukan lagi, itu hukumnya sunnah. Kemudian syarat mengerjakan umroh. Nah, syarat mengerjakan umroh ini sama dengan syarat mengerjakan haji. Pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Ketiga, berakal sehat. Orang yang sakit, orang yang gila, yang kurang akal itu tidak sah ibadahnya. Ketiga adalah merdeka. Keempat adalah istitoah, mampu. Kemudian kita masuk kepada rukun umroh. Nah, rukun umroh itu yang pertama adalah ihram dan niat. Nah, ihram dan niat itu sama. Baik, yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu apa? Siapa yang bisa jawab tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7. Sebanyak 7 kali. Kemudian sya'i? Berlari dari kecil. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang keempat adalah bertahallul. Tahallul itu apa? Mencukur rambut sebanyak 3 lembar atau 3 helai sekurang-kurangnya. Bagi laki-laki atau bagi semua perempuan juga? Bagi laki-laki saja. Yang kelima adalah tertib. Nah, ini larangannya. Laki-laki itu apa larangannya? Memakai pakaian biasa. Tiba-tiba nanti di perjalanan ganti baju dia. Dia kan pakai pakaian ihram, laki-laki itu kan 2. Satu yang dibikin kayak sarung gitu, satu lagi dililit di atas. Nah, itu kalau nanti tiba-tiba di jalan dia ganti baju kemeja, ya kena dam dia. Nah, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dari tumit, nggak boleh tuh laki-laki. Kemudian menutup kepala yang melekat di kepala, topi, peci, sorban, nggak boleh. Jadi selama masa setelah berniat tadi sampai nanti tahallul selesai nggak boleh pakai peci, mau panas mau apa, pokoknya nggak boleh. Kalau perempuan memakai kaos kaki, sarung tangan, nggak boleh. Kemudian menutup muka pakai cadar pula kan. Tiba-tiba habis pasang niat dia pakai cadar, nggak boleh. Harus buka dulu cadarnya. Cadar itu wajib sunnah? No. Tidak wajib dan tidak sunnah. Sunnah bagi perempuan yang betul-betul memiliki paras yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tata cara melaksanakan ibadah umroh. Metode kita hari ini, karena materi kita sudah jelas semua materinya? Sudah? Nah, maka kita sekarang masuk kepada metode mempraktikkan tata cara manasik umroh. Baik, yang pertama dari rukun umroh ini adalah niat berihram. Jadi bagi santriwati ketika berihram itu, sebelum berihram itu disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih, tetapi tidak boleh transparan. Perlu diingat, pakaian berwarna putih tetapi tidak transparan. Dia putih ini banyak rentan transparan, maka dia tidak boleh tipis dan transparan. Jadi niat umroh itu setelah kita memakai
pakaian yang putih-putih tadi, karena ini khusus santriwati saya, pakai pakaian putih, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai kaos kaki, kemudian tidak pakai cadar, nah, maka kita pergi ke tempat mikot. Ya, ini dia Hajar Aswad itu pada posisi ini, ya, lihat tanda panah. Ini dia, ini Hajar Aswad, ini dia, boleh diperhatikan. Silakan dipelajari, nanti dipraktekkan, dianalisa gambar ini. Nah, itu dia. Jadi dari Hajar Aswad, sekiranya Hajar Aswad itu di sebelah sini, maka kita mulai dari Hajar Aswad. Ini umpamanya ini, saya mau tawaf lagi nih. Hadap Hajar Aswad, Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, ada doa-doanya yang perlu dibaca. 1 sampai Hajar Aswad lagi. Bismillahi, Allahu Akbar. Yang kedua, sudah 2 kali, ya kan? Yang ketiga, Bismillahi, Allahu Akbar. Terbaik. Ini yang ketujuh, Bismillahi, Allahu Akbar. Kita berdoa menjadi santriwati yang sukses, yang ini, yang hafizoh, yang hafal hadis dan sebagainya. Selesai kita bertawaf, maka kita pergi ke belakang hijir, ya. Kita berdoa di sana. Berdoa di sana 2 rakaat dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Itu hukumnya sunnah. Sampai di situ paham? Baik. Kemudian setelah kita bertawaf itu, kita menuju ke Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah, ini Bukit Sofa. Jadi selesai kita melaksanakan tawaf tadi, berangkatlah ke Bukit Sofa. Nah, berangkat ke Bukit Sofa. Baik. Itu tadi metode yang kita praktekkan adalah metode terbimbing. Sekarang ada santriwati saya yang bisa mempraktikkan tata cara sa'i. Silakan. Setelah menyelesaikan tawaf, kita ke Bukit Safa dan ke Bukit Marwah. Ini putaran pertama. Ini putaran kedua. Ini putaran ke-7. Lalu berdoa. Baik, selanjutnya rukun umroh yang keempat adalah tahallul. Selesai dari tawaf tadi, kita melaksanakan tahallul. Memotong setidaknya 3 lembar. Selesai bertahallul, maka selesailah pelaksanaan ibadah umroh kita. Kita bagikan lembar kerja ini untuk diisi. Silahkan dibagikan saudari Atira kepada teman-temannya. Jadi tadi ada 2 ya. Ada 2 apa namanya? Ada 2 metode yang kita terapkan. Ada 2 metode pembelajaran. Maksudnya metode demonstrasinya itu ada 2. Pertama demonstrasi terbimbing dan mandiri. Demonstrasi terbimbing tadi yang saya sampaikan adalah tata cara tawaf, kemudian tahallul dan ihram. Adapun demonstrasi mandiri tadi yang dipraktekkan oleh saudara teman-teman kita dalam pelaksanaan ibadah sa'i. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa ibadah umroh itu ada dua hukumnya. Yang pertama tadi apa? Wajib. Jika bernazar. Yang kedua adalah Sunnah. sunnah apabila sudah pernah melakukan ibadah umroh. Baiklah. Untuk pembelajaran kita hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita nanti akan masuk kepada ujian tertulis yang sudah kita bagikan. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Silahkan pertemuan berikutnya membaca-baca tentang kurban dan akikah. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat. Silakan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ustaz cukupkan hari ini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.